Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Belajar Bahasa Hokkien Medan bersama dengan saya, Cindy Chai. Hari ini kita sudah masuk ke lesson 132, mengunjungi seseorang. Oke. Nah, jadi untuk bahasa Hokkien itu bagaimana cara saya yang bukan orang Hokkien itu bisa ngomong bahasa Hokkien? Sama seperti saya yang bahasa ibu saya itu bukan bahasa Mandarin karena di keluarga saya juga tidak ada yang bisa berbahasa Mandarin. Nah, seperti itu juga cara saya bagaimana bisa belajar bahasa Mandarin. Ya dengan kita itu belajar dengan guru yang bisa bahasa Mandarin. Apakah awalnya susah? Tentu saja sangat susah. Dari segi nada, dari segi bagaimana cara kita pelafalan, semuanya adalah sama. Ya, jadi semua butuh proses dan jika teman-teman serius untuk belajar bahasa Hokkien, silakan ulangi terus lesson-lesson yang saya berikan di YouTube channel ini, ya. Sehingga apa? Sehingga nada yang saya ucapkan itu bisa teringat oleh teman-teman dan ketika teman-teman berbicara bahasa Hokkien itu nadanya itu jadi kayak ikut saya gitu. Nadanya tuh jadi kayak, oh gini ya ternyata nada orang yang ngomong Hokkien. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi percayalah dengan proses dan terus giat berlatih karena semua pasti ada hasilnya. Oke. Nah, hari ini tema kita adalah mengunjungi seseorang. Di sini Bobby mengunjungi Budi. Ya. Nah, untuk ini vocabnya, untuk Hokkiennya ini adalah Bobby Kitu Budi. Bobby Kitu Budi. Bobby Kitu Budi. Nah, jadi kalau misalnya kita itu orang Hokkien, kita mengucapkan nama, dari segi nama aja kita panggil orang, itu nadanya itu agak sedikit naik sedikit. Ya. Bobby Kitu Budi. Seperti kalau nama saya Cindy. Nah, bagaimana saya mengucapkan nama saya? Wamnya Cindy. Jadi nadanya itu lebih eh, agak naik sedikit. Contoh, eh, Ana. Nah, kenapa orang Hokkien Medan, orang Chinese itu banyak yang namanya itu kayak Aeng, Ani, Acing. Nah, kenapa semuanya pakai A? Ya karena memang dari sononya, saya nggak tahu kenapa. Tetapi memang cara pemanggilan nama dari orangnya Hokkien itu agak naik sedikit. Ani, Bobby, Woody, Cindy. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi teman-teman coba berlatih untuk kalau memanggil nama orang Hokkien ataupun orang Hokkien kalau panggil mama sama papanya itu juga nadanya agak sedikit naik. Mama, papa, mereka seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi yuk langsung aja kita mulai untuk conversation hari ini. Nah, si Budi mengatakan, Ancoa, ane eng kiaji. Jadi ini ceritanya si Bobby ini sudah sampai di rumahnya si Budi. Ya, Bobby sudah sampai di rumah Budi dan Budi mengatakan, Ancoa, ane eng kiajit. Ancoa adalah gimana. Ancoa, Ancoa, gimana? Ane eng. Artinya ini adalah sangat free ya. Free itu kayak gak sibuk. Boeng itu adalah sibuk, eng itu adalah free atau ada waktu. Jadi di sini kita bilangnya ane eng sangat sangat renggang hari ini. Gimana sangat renggang hari ini? Maksudnya kayak gimana? Kok hari ini ada waktu? Kira-kira seperti itu ya. Cuma di sini saya pakainya sangat renggang hari ini. Lalu si Bobby bilang, Sia cuan lai kwa lue. Sia cuan lai kwa lue. Sia ini artinya adalah kayak betul, benar. Ah itu adalah hanya untuk sebagai akhiran yang sering disebutkan oleh orang Hokkien saja. Ya. Si, saya si itu artinya juga benar atau betul. Cuman kita menambahkan sia ini hanya untuk sebagai logat Medan. Ya, logat Hokkien Medan. Sia, betul, betul lah. Gitu. Cuan lai, cuan lai, khusus datang. Cuman ini eh, tidak bisa kita satu-satuin ya untuk translate-nya, tidak bisa kita bagi-bagi. Karena cuan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya,
kecuali dia sambung dengan cuan lai. Cuan lai ini artinya adalah khusus datang, wah, lihat, kamu punya. Artinya kayak khusus datang untuk lihat kamu, khusus datang untuk mengunjungi kamu, kira-kira seperti itu. Sia cuan lai kualue. Lalu si Budi bilang, ane usin, kamsia, ane usin. Ini kayak sangat ada hati, sangat ada hati. Jadi kayak orang itu kayak kasih hatinya untuk kita, ya. Kira-kira artinya itu kalau dalam Indonesia adalah kamu penuh perhatian, kamu sangat perhatian. Kamsia, terima kasih. Hami hong choi lu lai. Nah, ini kayak dia menggunakan ungkapannya. Hong di sini adalah angin, ya. Hami hong apa angin? Choi, choi itu kayak choi itu kayak contohnya nih kita tiup sesuatu. Choi itu kayak sampai gitu. Udah terbang terus sampai, ya. Choi itu kayak tiup, tiup, ya. Hami hong choi lu lai. Angin apa tiup kamu datang? Angin apa tiup kamu datang, ya? Nah, di sini sebenarnya artinya adalah bukan angin apa tiup kamu datang, tetapi angin apa yang membuat kamu ke sini? Angin apa yang membuat Anda kemarin? Itu ya kira-kira. Lain di sini adalah datang. Ya, jadi eh, angin apa tiup kamu datang? Wah, gam-gam, ngam-ngam. Nah, ada yang bilang gam-gam, ada yang bilang ngam-ngam. Ya, jadi ada beberapa memang untuk vocab. Vocab Medan itu yang seperti ini, ya. Ada yang bilang ngam-ngam, ada yang bilang gam-gam, gitu ya. Tapi gak apa-apa, sama aja. Wah, ngam-ngam, kicele kukin. Oke, kita translate dulu ya satu persatu ya. Wah, saya ngam-ngam. Pas, 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 ki, hi, celeku. Hu di sini adalah kawasan, ya. Cele adalah ini, kawasan ini. Jadi saya pas ke kawasan ini. Kin artinya adalah lagi. Jadi saya pas lagi ke kawasan ini. Jadi Sunlo. Sunlo itu kayak satu arah gitu loh. Sunlo. Contohnya kita mau ke jalan A. Terus di waktu perjalanan mau ke jalan A itu kita ketemu satu rumahnya teman kita. Jadi kita mau mampir dulu ke sana. Jadi Sunlo itu kayak satu arah gitu ya. Sunlo. Jadi Sunlo like malu loh. Jadi satu arah. Datang melihat kamu loh. Saya lagi pas-pas di kawasan ini. Jadi satu arah datang lihat kamu loh. Kira seperti itu ya untuk Indonesianya. Lu bocot kia, lu bocot kia. Kamu nggak keluar ya? Kamu nggak keluar ya? Lu, kamu, bo, nggak, cut ki, keluar. Ini adalah ya, ya. Lu bocot kia, kamu nggak keluar ya? Aboy, aboy, belum. Ukoleng, ada mungkin. Kan ada. Polling adalah mungkin. Ada mungkin. Kok ceelo. Kok ceelo Ini adalah sebentar. Ya. Bentar lagi. Ya. Kok adalah lagi. Ya. Jadi bentar lagi loh. Aboy. Belum. Ada mungkin. Sebentar lagi loh. Lalu si Bobby mengatakan, Kak, wa pepe kicak bo. Kak, wa pepe kicak bo. Mau Kak dengan atau sama wah saya mau sama saya Pepe bareng bareng ki pidi cia makan bu ya mau sama saya bareng pidi makan nggak mau sama saya bareng pidi makan nggak yuk lah walang ki agam cia wacnya lu yuk lah walang ki agam cia wacnya lu jadi agam ini adalah kayak warung yang isinya tuh jual Indomie, kue tiaw, bihun, dan sebagainya kayak warkop gitu ya. Cuma kalau di Medan kita bilangnya adalah agam, agam.
Ya, wako agam namanya. Yuklah, walang kita hi ke agam makan. Cia. Yuklah, kita pergi agam makan. Wah, cia lu. Wah, cia. Cia adalah traktir. Wah, saya cia traktir lu kamu. Saya traktir kamu. Terus gue bilang, Maila, hai selo. Maila, hai selo. Maila, janganlah. Janganlah. Hai se. Hai se itu malu. Malu loh. Hai se hami. Hai se hami. Hai se itu malu. Hami itu apa? Cepuapai. Cepuapai adalah sesekali. Ya, sesekali. Ini tidak bisa dipisah ya untuk translate-nya. Cepuapai ini adalah satu kalimat yang artinya adalah sesekali. Ya, kalau cepua itu adalah setengah. Ya, pai ini tidak ada artinya kok, hanya berdiri sendiri. Jadi cepuapai itu adalah sesekali. Sesekali aja kok. Mau apa? Sesekali aja kok. Gitu ya. Oke, selesai untuk conversation kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar bisa selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Belajar Bahasa Hokkien. Dan jika teman-teman ingin belajar intensif bersama dengan saya, Bahasa Hokkien Muda, entah itu karena pekerjaan ataupun ingin conversation sehari-hari, silakan langsung aja hubungin nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.